pun di sana. Nama saya Jarod, tempat saya Jarod Sambodo. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kebetulan sama dengan Mas Koli. Profesinya saya ya ini tukang nulis, tukang model, terus kita ngetik, terus besoknya dimuat di kolam gitu. Jadi apa ya, kalau bahasa kerenannya itu istilahnya Mas Koli ini ya apa ya, saya tukang memperkenalkan orang gitu. Nulis terus kalian kan jadi terkenal. Kalau yang ditulis itu yang terkenal, kalau kita sih nggak terkenal. Saya asli Banyumas, tapi di sini saya tinggal di Kelurahan Pangen Juru Tengah. Pernah dengar kan Pangen Juru Tengah itu? Saya kos di situ kebetulan. Wilayah kerja saya di Kabupaten Purworejo. Tapi meskipun saya sudah beberapa ke hampir seluruh sudah semua kecamatan saya datangi. Ternyata di Kuning ini ada anak-anak SD, anak-anak SD yang begitu semangat di sekolah dan tepuk tangan buat teman-teman di sekolah dan ini. Bukan kalian. Dan kayak belakangan di sini saya dan Mas Soli juga sangat apresiasi sekali. Terima kasih atas undangannya buat Pak Kepala Sekolah misalnya, dan ini benar-benar sesuatu yang baru buat kami juga, bisa membantu ya bukan mengenalkan diri tapi mungkin menjadikan gambaran buat adik-adik bahwa ada profesi yang seperti yang kami jalani di wilayah Purworejo. Mungkin kebutuhan dari saya sekian saja. Untuk selanjutnya mungkin Mas Soli bisa menceritakan pengalaman-pengalaman beliau selama dia berproses, dari mungkin dia kuliahnya, terus bagaimana dia mulai mengawali menjadi penulis di Suara Merdeka, terus akhirnya enggak bertahan sampai saat ini. Jadi Mas Soli silahkan beliau. Ya, kembali lagi ya. Ada yang mau ingin jadi wartawan? Ada yang mau jadi wartawan? Malu-malu. Malu ya. Siswa MI juga bisa jadi wartawan ya. Jadi tidak hanya yang sekolah di SD yang bisa jadi wartawan. Ada yang pernah nonton Upin Ipin ya? Itu pasti nonton Upin Ipin. Kalau saya juga rutin nonton Upin Ipin. Mesti pernah satu episode saat cikgunya tanya cita-cita kalian apa, cita-citanya jadi ingat ya? Apa itu? Berarti kita saja bisa punya cita-cita jadi wartawan. Teman-teman ada di MP Sukoraja pun bisa. Artinya apa? Saya dulu sekolahnya di MI, kemudian selanjutnya bukan di SMP, saya selanjutnya sekolahnya di MTS, kemudian di Aliyah, baru kuliah. Saya waktu MTS malah sempat di pesantren selama 3 tahun. Saya awalnya memang berpikir tidak mungkin jadi wartawan kalau sekolah yang pakai peci, yang setiap hari bergaulnya dengan tulisan-tulisan Arab. Saya pikir tidak bisa jadi wartawan. Tapi ternyata setelah lulus kuliah ternyata bisa juga jadi wartawan seperti itu. Nah, jadi wartawan sebenarnya enak. Yang pertama bisa punya banyak sekali kenalan. Saya bisa kenal Pak Rafiq karena saya wartawan. Saya bisa kenal Pak Bupati. Tahu Bupati Purworejo siapa? Siapa? Kita? Itu bupati di sini. Tadi sudah di sini. Pak. Nah, betul. Jadi seorang wartawan berarti harus tahu banyak hal, termasuk bupatinya sendiri. Ada yang tahu Pak Camat Kemiri siapa namanya?
kenal Pak Daryono yang sangat kemiri, tidak mungkin saya bisa kenal Pak Bupati, tidak mungkin saya bisa kenal Pak Kapolres, Pak Tentara, Pak Jaksa, Bu Dokter, kalau saya bukan wartawan. Jadi wartawan itu bisa kenal banyak orang, itu yang pertama keasikannya. Yang kedua, bisa jalan-jalan kemana-mana. Ada tim mesti belum pernah ke mana ya? Ke Jatiwangi sudah pernah ya? Ke Kali Gesing? Kemana Kali Gesingnya kemana? Kemana? Kali Gesing itu mana? Ada yang tahu pahlawan nasional pencipta lagu bangsa Indonesia ya? Siapa? Ben? Nah, dari Supratman lahirnya di mana? Di? Nah, Kali Gesing. Kali Gesing itu wilayah mana? Kabupaten mana? Purworejo. Nah, seperti itu. Saya tahu kalau ya Supratman lahir di Purworejo, tepatnya di Kali Gesing, setelah saya jadi wartawan. Ada yang sudah pernah ke tempat lahirannya? Saya sudah pernah. Nah, walaupun saya bukan orang Purworejo asli ya. Nah, sekarang gini, sebenarnya apa saja sih kelengkapan atau alat kerja dari wartawan itu? Ada yang tahu ini apa? Kamera, foto. Ada yang bisa menggunakan? Ada yang senang foto? Aku senang di foto. Nah, kerjanya seorang wartawan itu menggunakan foto-foto kayak gini untuk foto apa saja yang diliput. Seperti itu. Ada kecelakaan, ada bencana alam, ada wisata, ada penemuan, ada kecelakaan. Kerjanya wartawan seperti itu. Jalan kemana-mana, ada kejadian apa di foto, kemudian habis itu fotonya. Setelah foto ini apa tahu apa ini? Blok not. Nah, dengan ini kita menulis data-datanya. Datanya apa aja? Misalnya terjadi, misalnya ada kecelakaan di jalan raya. Siapa korbannya? Kejadiannya seperti apa? Di mana? Di jalan apa? Seperti apa? Nah, dari data-data ini kemudian nanti kita tulis dalam komputer. Setelah ditulis dalam komputer, dilengkapi dengan gambar yang sudah kita foto tadi, kemudian dikirimkan ke kantor masing-masing. Besok paginya tabel menjadi berita. Nah, sebenarnya apa sih apa ya kesenangannya bisa menjadi wartawan itu apa? Selain bisa kenal banyak orang, sebenarnya juga bisa membantu banyak orang juga. Ada satu cerita misalnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman wartawan di Purworejo. Misalnya pernah karena tulisannya orang yang sudah kesusahan bisa mendapatkan uang. Contoh, dulu itu ada kecelakaan kereta yang sangat besar sekali tahun sekitar tahun 1987. Namanya terkenalnya tragedi Bintaro. Jadi kecelakaan kereta berhadapan dengan dia yang meninggal waktu itu sekitar 200 orang. Nah, itu tahu yang nyopir kereta itu namanya apa? Nah, masinis dari kereta yang kecelakaan ini tadi ternyata orang mana? Purworejo. Namanya Mbak Slamet. Namanya Slamet tapi beliaunya tidak Slamet. Mbak Slamet itu orang mana? Orang Gebang. Dia pernah kecelakaan itu dihukum 5 tahun. Setelah dihukum 5 tahun, Mbak Slamet setelah keluar, dia kan sudah dipecat dari
perusahaannya kereta api, kemudian dia pulang ke rumahnya, hidupnya sekarang agak susah. Dia berjualan rokok di Kutoarjo, berjualan rokok di sana, padahal umurnya sudah berapa? Sudah 70 tahun. Dia masih harus jualan rokok di perempatan sana Kutoarjo. Sehari dapat untung berapa? 5.000. Bisa buat beli apa itu kalau 5.000? Mie ayam. Padahal dia masih punya istri, masih punya anak. Kisah sedih perjalanan hidup atau kisah sedihnya Mbak Slamet ini pernah ditulis oleh teman-teman wartawan Purworejo, termasuk wartawan TV, diliput masuk TV. Setelah beritanya diangkat, banyak yang peduli. Mbak Slamet dipanggil ke Metro TV, ke SCTV, dan banyak lagi yang memberikan bantuan-bantuan. Setelah beritanya